Cara menjadikan Allah sebagai pendengaran, penglihatan dan mata batin. Ajaran Nabi kepada para wali. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kiai, apakah di zaman akhir seperti ini masih ada wali-wali Allah? Jika masih ada, maka kira-kira amalan apa yang bisa menyebabkan manusia menjadi wali? Itu saja pertanyaan saya Kiai. Semoga Kiai berkenan untuk menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketahuilah bahwa sebelum datangnya Imam Mahdi, maka di bumi akan selalu ada wali-wali Allah. Karena jika sudah tidak ada wali Allah di muka bumi, maka pasti akan terjadi kiamat. Untuk apa bumi masih ada? Toh sudah nggak ada kekasihnya Allah. Maka yang ada pastilah kiamat. Sedangkan menurut keterangan para ulama bahwa wali terakhir di muka bumi ini adalah Imam Mahdi Al-Muntadhar. Artinya bahwa sebelum datangnya Imam Mahdi, maka masih banyak para wali Allah. Dan setelah wafatnya Imam Mahdi, maka sudah tidak ada lagi wali-wali Allah. Yang ada hanyalah menunggu datangnya kiamat kubro, akhir dunia, kehancuran langit dan bumi, serta seluruh alam. Jadi kalau Imam Mahdi sudah datang, kemudian Imam Mahdi dengan Nabiullah Isa alaihissalam menegakkan keadilan di muka bumi, kemudian Nabiullah Isa alaihissalam wafat, kemudian disusul wafatnya Imam Mahdi, maka setelah itu sudah tidak ada lagi wali-wali Allah di muka bumi. Manusia semakin rusak, semakin bejat. Lama-kelamaan mereka tidak mengenal agama Islam. Mereka tidak mengenal Allah sama sekali. Orang-orang yang mengenal Allah maka akan dimatikan oleh Allah. Kemudian setelah itu akan terjadilah kiamat. Adapun pertanyaan tentang amalan apa yang menyebabkan seorang manusia menjadi wali-wali Allah atau menjadi kekasih-kekasih Allah, maka jawabannya ada di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari nomor hadis 6502 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Matan hadisnya atau redaksi hadisnya dapat kita baca sebagai berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi oleh Dia Allah, qala, telah berfirman oleh Dia Allah. Ini adalah ciri-ciri dari hadis qudsi, yaitu para sahabat meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan atau bersabda bahwa sabdanya beliau itu adalah firman-Nya Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah? Firman Allah, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Man, bermula siapa saja ada yang memusuhi oleh dia man li untuk waliyan pada waliku, faqad adantuhu, maka sungguh telah mengumumkan oleh saya padanya diaman bil harbi, dengan peperangan. Jadi ini adalah ancaman dari Allah SWT. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku, kata Allah, akan mengumumkan padanya dengan suatu peperangan. Wa ma taqarraba ilaiha 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Wa ma taqarraba, dan tidaklah mendekatkan diri ilayya kepadaku abdi oleh hambaku, bi syai'in, dengan sesuatu, ahabba ilayya, yang lebih aku cintai, mimma aftaratuhu, dari sesuatu yang telah memfardukan oleh aku, kata Allah, hu, kepadanya,
man atau seseorang atau abdi alaihi atasnya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidak henti-hentinya. Tidak henti-hentinya artinya senantiasa. Senantiasa abdi oleh hambaku yataqarrabu ilayya, yaitu mendekatkan diri oleh dia hambaku ilayya kepadaku. Bin nawafili, dengan ibadah-ibadah sunnah, dengan amalan-amalan yang sunnah, hatta uhibbahu, sehingga mencintai oleh aku. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Lalu apabila telah mencintai oleh aku, kata Allah, hu kepada hambaku, kuntu, maka menjadi oleh aku sam'ahu, yaitu pendengarannya, alladhi yasma'u bihi, yang mendengar oleh dia hambaku bihi, dengannya alladhi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi pada penglihatannya dia man, alladhi, yang yubsiru, melihat oleh dia man bihi, dengannya alladhi, wa yadahu, dan aku akan menjadi tangannya, allati, yang yubtishu biha, yang melambai oleh dia hambaku biha, dengannya allati, wa rijlahu, dan aku akan menjadi kakinya, allati, yang yamshi, berjalan oleh dia hambaku biha, dengannya allati. Walain sa'alani, dan sungguh jika dia hambaku itu meminta kepadaku, la'u'tiyannahu, maka sungguh-sungguh akan memberikan oleh aku, kata Allah, hu kepadanya. Wala in ista'adzani, dan sungguh apabila dia meminta perlindungan, memohon perlindungan kepadaku, la'u'idzannahu, maka sungguh akan melindungi oleh aku hu kepadanya. Rawahu al-Bukhari, rawat telah meriwayatkan pada hadis al-Bukhari oleh Bukhari nomor hadis 6502. Artinya bahwa apabila seseorang telah menjalankan kefarduan, kewajiban-kewajiban sudah dijalankan, kemudian setelah itu kalau ingin menjadi wali-wali Allah, maka hendaklah dia senantiasa memperbanyak amalan-amalan ibadah sunnah, menjaga amalan-amalan wajib, kemudian memperbanyak amalan sunnah. Jangan dibalik, yang wajibnya tidak dijalankan tetapi yang sunnah-sunnah dikerjakan. Itu namanya ingin membeli barang, ingin mendapatkan bonus, hadiah, tapi tidak mau membeli barangnya, ya nggak mungkin. Kan kewajibannya harus membeli barang dulu, wajibnya membeli barang itu, kemudian akan dapat bonus begitu. Oleh sebab itulah, amalan untuk menjadi wali-wali Allah, menjadi kekasih-kekasih Allah adalah menjaga amalan-amalan yang fardu. Sholat fardu 5 waktu dijaga. Kemudian kewajiban-kewajiban yang lain dijalankan. Setelah itu memperbanyak amalan-amalan ibadah sunnah dengan cara istiqomah. Kemudian dia akan dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah mencintainya, maka Allah akan menjadi pendengarannya. Coba bayangkan, Allah lah yang akan menjadi pendengarannya, dan Allah akan menjadi penglihatannya. Mata batinnya akan bening, bersih, bisa tembus pandang kemanapun. Orang hanya mampu memandang dengan mata lahiriahnya saja. Tetapi kalau wali-wali Allah mampu memandang dengan menggunakan mata batinnya. Bahkan tangannya pun akan senantiasa disertai oleh Allah. Allah akan menjadi tangannya, dan Allah juga akan menjadi kakinya. Oleh sebab itulah, apabila kita ingin menjadikan Allah sebagai pendengaran kita, sebagai penglihatan kita, sebagai tangan kita, sebagai kaki kita, maka caranya kita harus memperbanyak amalan-amalan ibadah sunnah secara istiqomah. Tapi ingat, yang fardu harus diutamakan terlebih dahulu. Inilah jawaban kami. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.